Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fatih Ismiah, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan kegiatan wawancara sebagai salah satu pemenuhan tugas dari modul 3.1, dan bersama saya hari ini ada Ibu Kepala Sekolah yang sangat energik bersekolah SDN Pakis Arum, beliau Bu Umi. Selamat siang Bu Umi. Iya, selamat siang. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat untuk hari ini. Baik. Bu Umi, mohon maaf sebelumnya hari ini saya mengalognya Bu Umi untuk Nyun Sewu nanti akan beberapa hal akan saya tanya kepada Bu Umi kaitannya dengan pengambilan keputusan yang barangkali sesuai dengan profesi Bu Umi sebagai kepala sekolah. Pastinya Bu Umi sering dihadapkan dengan pengambilan keputusan yang itu berupa dilema etika maupun juga moral. Bersedia Bu Umi? Alhamdulillah, insya Allah bersedia. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam. Baik Bu, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, di pertemuan hari ini nanti mohon izin ya Bu, nanti ada beberapa pertanyaan, barangkali ada sekitar 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Umi kaitannya dengan selama ini praktek yang Bu Umi lakukan terhadap pengambilan keputusan yang Bu Umi lakukan ketika Bu Umi menjalani sebagai seorang pimpinan sekolah atau sebagai kepala sekolah. Siap Bu? Siap. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun juga moral? Baik, terima kasih ya Mbak Atia atas pertanyaannya. Baik sekali, ini pertanyaannya dalam mengidentifikasi apakah permasalahan di dalam sekolah itu apakah ada yang dilema etika ataupun juga moral. Kami dalam mengidentifikasinya itu yang pertama adalah kami melihat dulu apakah ada nilai yang saling bertentangan di dalam permasalahan, misalnya dalam permasalahan Bapak Ibu guru atau permasalahan di lingkungan sekolah tentunya ya. Kami identifikasinya dengan menilai apakah adakah nilai yang saling bertentangan. Kalau misalnya ada yang saling bertentangan, otomatis itu merupakan permasalahan rujukan moral. Tetapi kalau ada nilai yang saling berkaitan, misalnya nilainya tersebut adalah baik lawan baik, misalnya seperti itu, berarti itu adalah permasalahan dilema etika. Ya itu caranya seperti itu saya dalam mengidentifikasinya, yaitu menganalisis mana yang bertentangan, mana yang memang benar-benar baik lawan baik, seperti itu. Berarti intinya bertentangan, tetapi ketika dilema etika Bu Umi mengidentifikasinya sebagai yang bertentangan itu kebaikan lawan kebaikan gitu ya. Iya, betul. Sedangkan yang untuk rujukan moral ketika kebaikan lawan sesuatu yang salah. Iya, betul sekali itu. Baik. Identifikasinya dengan cara melihat dari nilainya. Baik Bu, yang kedua, selama ini bagaimana Bu Umi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Umi, terutama untuk kasus-kasus yang ini melibatkan dua kepentingan yang sama-sama besar, sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Baik, terima kasih Mbak Ati. Di sini memang dalam menentukan suatu keputusan, misalnya kita memutuskan suatu permasalahan dihadapkan dengan kepentingan Bapak Ibu guru tentunya ya Mbak Ati ya. Kadang saya sendiri juga harus berpikir kalau misalnya saya menjadikan atau saya posisikan pada guru tersebut. Contoh misalnya begini, ada guru saya izin untuk mengantarkan orang tuanya sakit, misalnya seperti itu. Dan ada lagi guru juga izin mengantarkan anaknya sakit. Nah, saya dalam mengambil keputusan, saya melihat dari guru tersebut. Misalnya guru ini rumahnya jauh, sedangkan guru ini rumahnya dekat. Maka saya dalam mengambil keputusan, tetap Bapak Ibu guru ini tetap berangkat sekolah, namun ada prioritasnya. Ketika yang gurunya rumahnya dekat, boleh datang dulu ke sekolahan, setelah itu izin baru mengantar si anak ke rumah sakit misalnya atau berobat. Nanti setelah selesai kembali lagi ke sekolahan. Sedangkan pada guru yang rumahnya jauh, saya berikan dia untuk mengantar terlebih dahulu orang tuanya yang sakit untuk berobat. Setelah selesai baru kembali ke sekolahan, masuk ke sekolahan untuk melakukan atau melaksanakan tanggung jawabnya sebagai guru di sekolahan.
Jadi sama-sama saya memperlakukan Bapak Ibu guru ini sama-sama melakukannya, tetap melaksanakan kedinasan. Walaupun perlakuan saya itu berbeda pada kedua guru. Oh ya, baik. Berarti ketika ada seperti itu, kalau saya tadi menyimak dari yang Bu sampaikan, tetap Bu Umi itu ini ya melihat case by case gitu ya, artinya masalah ini apa ya melibatkan siapa, misalnya guru A gitu ya tadi ya. Iya. Kalau guru A rumahnya jauh ya kemudian apa ya ada kebijakan lain, kemudian Bu Umi akan melihat latar belakang yang bersangkutan gitu Bu. Iya, betul sekali Mbak Ati. Jadi dilihat dari jarak rumah guru tersebut kita dalam menentukan suatu keputusan. Baik Bu Umi, kita lanjutin nih Bu. Oh iya, baik. Pertanyaan yang ketiga ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang barangkali selama ini sudah biasa Bu Umi lakukan ketika Bu Umi mengambil keputusan tentang dilema etika itu? Oh ya, baik, terima kasih Mbak Ati. Prosedur yang saya lakukan tentu saja saya akan menganalisis dulu permasalahan dari guru tersebut. Dalam kaitannya menganalisis adalah saya melihat dari sisi nilainya terlebih dahulu. Dalam artian begini, jikalau ini memungkinkan untuk datang ke sekolah terlebih dahulu, ya silahkan datang. Tetapi kalau ini memungkinkan tidak bisa untuk datang, ya saya membiarkan, saya memutuskan untuk orang ini menyelesaikan terlebih dahulu apa yang menjadi permasalahannya dia, baru datang ke sekolahan, seperti itu. Jadi langkah pertama yang saya harus lakukan adalah menganalisis terlebih dahulu. Setelah itu berpikir untuk pengambilan keputusan yang benar-benar saya dalam mengambil keputusan tidak menyakiti hati Bapak Ibu guru, tetap berjalan, kedinasan tetap berjalan, kepentingannya beliau pun juga tetap berjalan begitu. Selanjutnya yang ketiga adalah baru pengambilan keputusan. Itu adalah prosedur yang saya lakukan selama ini seperti itu Pak Ati. Berarti ada pertama analisis dulu Ibu. Iya, analisis dulu, dilihat dulu kepentingan atau nilai apa yang menjadi dasar dari persoalan itu nggih. Iya. Nah, kemudian berpikir dan terakhir mengambil keputusan itu. Iya, betul sekali. Nah, Bu Umi ketika Bu Umi mengambil keputusan itu barangkali itu disampaikan secara personal atau itu di forum guru begitu Bu? Pertama yang saya lakukan adalah secara personal dulu Bapak Ibu. Okay. Secara personal dulu karena memang suatu permasalahan itu datang secara tiba-tiba. Oh, iya. Nah, setelah saya sampaikan secara personal, nah baru ketika di dalam rapat, di dalam forum saya sampaikan. Dalam intinya permasalahan, jikalau Bapak Ibu guru mau izin dengan permasalahan seperti ini, maka saya izinkan, tetapi dengan syarat seperti ini. Oh, saya iya. sampaikannya di forum setelah permasalahan itu muncul. Karena kalau tidak muncul, saya pun juga tidak berpikir tentang demikian. Nah, ya seperti Nah itu barangkali Bu Umi mungkin punya tujuan tertentu nggih. Kenapa itu kan berangkatnya dari sebuah persoalan personal sebenarnya ya, yang meskipun melibatkan dua nilai kebajikan tapi berangkat dari persoalan pribadi guru gitu nggih. Betul. Pertimbangan Bu Umi apa kemudian yang membuat Bu Umi harus menyampaikan di forum seperti itu? Ya baik. Ya memang saya harus mempunyai kewajiban untuk menyampaikan di forum. Kaitannya agar apa? Agar semua guru mengetahui tentang aturan-aturan yang sudah diputuskan. Jadi guru bisa menimbang, bisa menilai, dan bisa memposisikan diri. Ketika saya memiliki masalah seperti si A, si B, maka dia bisa mengambil sikap, bisa mengambil keputusannya dia sendiri sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh kepala sekolah atau pimpinan. Oh, berarti akan semuanya mengetahui nggih? Iya. Ya, mengetahui dan akhirnya juga bisa mengambil pembelajaran gitu ya. Ya betul sekali. Baik Bu Umi, kita sudah sampai ke pertanyaan keempat nih Bu, separuh perjalanan. Baik. Ya, pertanyaan keempat Bu Umi, hal-hal apa saja yang selama ini efektif dan mungkin sangat membantu Bu Umi di dalam Bu Umi mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, terima kasih. Hal efektif yang saya lakukan ketika saya mengambil keputusan dilema etika, yaitu saya memposisikan diri menjadi si guru tersebut yang sedang mengalami permasalahan dilema etika. Tujuan saya untuk memposisikan diri saya menjadi guru tersebut, itu tujuannya adalah agar diri saya itu dapat mengambil nilai kebajikan apa yang harus saya lakukan ketika saya memposisikan atau ketika saya pada saat itu terjadi pada kasus pada diri saya. Nah, sehingga nilai kebajikan itu dapat ditemukan ketika saya sendiri mengalami kasus seperti si A tersebut. Nah, sehingga hal tersebut dapat menjadikan saya
untuk mengambil keputusan agar saya pun tidak menyakiti hati dari guru tersebut, dan juga guru tersebut juga tetap bekerja atau tetap dinas di dalam lingkungan ini tanpa ada rasa beban di belakang seperti itu. Itu dalam pengambilan keputusan, ya tentu saja akan memposisikan diri saya menjadi guru tersebut. Berarti memposisikan diri agar ya mungkin agar bisa merasakan ya Bu ya, bisa merasakan pada tersebut, akhirnya bisa mengambil keputusan yang itu apa ya, win-win solution ya. Iya betul sekali. Baik Bu Umi, selain itu barangkali Bu Umi ada sesuatu lagi yang mungkin Bu Umi merasa itu menjadi hal yang efektif ketika Bu Umi ingin membuat sebuah keputusan agama, selain tadi memposisikan diri sebagai pelaku. Baik, selain tadi dari memposisikan diri, otomatis dari memposisikan diri itu akan berkembang menjadi merenung. Nah, menjadi merenung, sehingga menjadi merenung terus kita minta petunjuk juga kepada yang di atas. Itu imbas dari memposisikan diri tersebut, Mbak. Jadi ya intinya ya saya tetap minta petunjuk dari Allah. Apakah yang saya lakukan ini adalah benar atau tidak, ya tetap saya serahkan kepada Allah. Dan setelah memang mantap pada hati saya, mantap untuk memutuskan demikian, ya saya sampaikan kepada diri tersebut. Oke, telah disampaikan. Barangkali selain itu Bu Umi tadi melibatkan itu ya, bahwa melibatkan Allah gitu ya di dalam pengambilan keputusan ini salah satunya. Adakah lagi yang mungkin Bu Umi lakukan ya? Selain tadi dua, membersihkan diri, yang ketiga melakukan kontemplasi atau perenungan, dan sekaligus minta petunjuk sama yang di atas, mungkin ada lagi yang Bu Umi merasa efektif gitu? Ya mungkin itu melihat latar belakang dari guru tersebut. Ya, melihat latar belakang dari guru tersebut. Bu Umi, untuk pertanyaan keempat sudah, kita lanjut ke pertanyaan kelima Bu Umi. Nah, ini Bu Umi, kaitannya dengan di dalam mengambil keputusan itu kan terkadang kita selalu dihadapkan pada tantangan gitu. Ada hal-hal apakah yang selama ini barangkali merupakan tantangan bagi Bu Umi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang itu tadi melibatkan dua nilai kebajikan universal yang sama-sama penting, sama-sama harus diputuskan dalam waktu yang sama. Kira-kira seperti apa Bu Umi tantangannya? Tantangannya yang pertama itu adalah sulit dalam pengambilan keputusan tersebut, sulit mengambil keputusan ketika hal-hal tersebut itu sama-sama tantangannya sama-sama baik ya. Permasalahan kebaikan lawan kebaikan ini memang sangat sulit sekali dalam pengambilan keputusan. Nah, tantangan lainnya adalah takutnya ketika saya pengambilan keputusan pada si A demikian, sedangkan si B demikian, itu takutnya menjadikan suatu kecemburuan juga bagi guru-guru yang lain. Karena memang permasalahan guru-guru itu kan sangat kompleks. Permasalahan guru sangat kompleks. Ketika saya memperlakukan si A dengan demikian, si B dengan demikian, kadang saya suka berpikir apakah saya yang dalam melakukan hal tersebut itu sesuai dengan mereka atau tidak. Nah, itu yang menjadi suatu tantangan saya. Takutnya saya kok cenderung ke sana, saya cenderung ke sana tanpa melihat yang lainnya. Seperti kemarin saya pernah baru saja kemarin saja itu ketika kita dalam hal sosial, dalam hubungan sosial dengan rekan-rekan guru. Karena kan di lingkungan kami itu kan untuk hal sosial, misalnya ada keluarga yang sakit, ada keluarga yang meninggal atau gimana, kita tentu saja bersosial untuk keluarga tersebut. Nah, pada saat ini kita belum sempat untuk bersosial, untuk menjenguk keluarga yang sakit dari guru si A, karena memang banyak sekali tugas, kegiatan dan sebagainya. Dan itu kita mengumpulkan guru pun sulit, karena memang guru ini harus ke sana, guru ini harus ke sana, sehingga sampai tertunda sampai hampir 1 bulan. Nah, dalam hati saya pun juga berpikir, takutnya si guru tersebut itu merasa bagaimana, sakit hati, merasa tidak diperhatikan atau tidak diapakan. Tapi saya pun juga harus bisa menyampaikan ketika di dalam forum kemarin kami juga menyampaikan permohonan maaf, kami belum bisa menjenguk. Terus selanjutnya saya berikan alasannya kalau memang pada saat itu kegiatan sangat banyak sekali bertumpuk-tumpuk. Namun tetap kami melaksanakan kunjungan atau menjenguk si ibu tersebut ke dalam rumahnya, tetap saja menjenguk ke rumahnya. Tetapi kan kita tetap harus menyampaikan alasan-alasan mengapa kami terlambat. Nah, itu suatu hal di luar
di luar kemampuan saya, di luar kapasitas saya, karena memang saya tidak bisa menentukan hari ini itu tidak bisa. Tetapi semoga atas itu semua, atas penjelasan dari kami, si guru tersebut juga memahami terkait dengan memang masih banyaknya kegiatan di sekolah. Ya, jadi tadi tempat saya tertangkap banget Bu, ada satu dilema juga ya dalam hati ketika akhirnya takut merasa tidak adil, mungkin seperti itu ya Bu. Iya, takut merasa tidak adil kan, kebaikan melawan kebaikan, Iya. dilema etika. Kegiatan sekolah juga baik, menjenguk orang sakit juga baik. Tapi kan timingnya tidak tepat. Iya, seperti itu. Ya, terima kasih. Baik Bu Umi, 2 pertanyaan terakhir nih Bu Umi. Iya. Nah, Bu Umi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Umi ketika Bu Umi melakukan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Tentunya Mbak, tentunya ada. Saya memang sering berkonsultasi dengan salah satu guru senior saya di sekolahan saya. Itu memang saya anggap senior ya Mbak, karena memang pemikirannya beliau itu sudah dewasa sekali. Dilihat dari umurnya pun demikian, sedangkan saya kan umurnya masih labil lah, jauh di bawahnya beliau tersebut. Sehingga ketika saya pengambilan keputusan dilema, tentunya yang dilema etika ini, saya tentu seringkali berkonsultasi dengan beliau karena wawasannya. Alhamdulillah Bu Umi, kita sampai di penghujung pertanyaan ini. Oh iya, alhamdulillah. Yang terakhir Bu Umi. Yang terakhir Bu Umi. Dari semua hal yang telah Bu Umi sampaikan tadi kaitannya dengan pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang dapat Bu Umi petik, yang dapat Bu Umi ambil dari pengalaman Bu Umi ketika Bu Umi mengambil keputusan yang itu merupakan dilema etika? Baik, pengalaman yang dapat dipetik atau pembelajaran yang dapat dipetik dari keputusan yang saya ambil itu adalah yang pertama, dalam pengambilan keputusan tidak serta-merta mengedepankan ego, tetapi tetap kita pikirkan, kita memposisikan diri sebagai mereka. Itulah yang menjadi pembelajaran saya. Saya mengesampingkan ego saya. Kalau saya mengedepankan ego, pasti saya maunya tidak boleh, harus berangkat sekolah, begitu. Tapi saya tetap berpikirnya, saya harus memposisikan saya sebagai mereka. Selanjutnya adalah pembelajaran berikutnya adalah ketika kita pengambilan keputusan pun juga tidak bisa melakukan secara spontanitas. Selalu kita berpikir terlebih dahulu agar keputusan tersebut tepat dan baik untuk dilaksanakan. Selanjutnya yang ketiga adalah pembelajaran yang dapat saya petik adalah rekan itu penting. Ya, rekan itu penting untuk membantu kita dalam hal kaitannya pemecahan masalah, karena memang suatu masalah itu datangnya tiba-tiba dan kadang posisi kita pun juga tidak siap dalam menerima permasalahan tersebut. Kadang kita masih fokusnya pada yang lain, ternyata ada masalah, kita kan terbagi menjadi 2. Nah, maka dari itu kita perlu rekan yang membantu kita dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya pembelajaran yang keempat adalah di sini adalah poin kita untuk pendekatan diri kepada Allah itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin tenang dalam pengambilan keputusan dan tidak gugupan, tidak terburu-buru. Kita tetap tenang dalam menghadapi suatu masalah. Seperti itu. Luar biasa. Iya. Mungkin hanya itu Mbak yang dapat saya sampaikan. Ya. Terima kasih sekali Bu Umi. Ending pertanyaan yang saya juga belajar nih dari Bu Umi hari ini tentang bahwa ternyata sebuah persoalan yang datang pada kita itu selalu ada hikmah untuk baik diri kita pribadi maupun orang lain. Dan tadi saya cukup terkesan sekali Bu Umi dengan bahwa persoalan itu ternyata malah mendekatkan diri kita kepada yang di atas. Artinya kuncinya tadi ketenangan ya. Ketenangan itu menjadi kunci dari semua hal yang kita lakukan. Dan insya Allah dengan tenang itu semuanya akan berjalan dengan baik. Keputusan yang diambil juga akan mengarah dengan baik. Dan terima kasih sekali saya belajar dari Bu Umi hari ini. Dan saya matur nuwun banget Bu Umi sudah kerso membantu saya di dalam proses pemenuhan kebutuhan saya memenuhi tugas TGP, dan mohon doanya selalu mudah-mudahan saya dilancarkan dan selesai. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya dan kerso datang ke sini di Esden Gunung dan jalannya berliku-liku. Semoga jenengan tetap lancar, diberi kemudahan dan lulus dengan nilai yang sangat amat baik. Amin. Sangat amat baik. Ya. Ini double, ini sangat amat baik tambah sekali. Nah, itu adalah
dalam pembelajaran DGP pendidikannya itu sangat luar biasa. Monggo jenengan explore itu agar jenengan nanti menjadi guru yang benar-benar guru yang bisa menghamba pada murid bisa apa namanya ya, belajarnya sesuai dengan apa yang murid sukai, sesuai dengan minat bakat yang mereka butuhkan. Monggo jenengan explore itu, semua ada di situ semuanya. Terima kasih sekali Bu Umi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.